Hai semuanya, ketemu lagi di channel Kang Awi Kreatif. Video kali ini kita akan mengajak kalian untuk membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan atau bahan yang sudah tidak terpakai, yaitu dari sedotan atau lain dan sebagainya. Cara membuat bunga sedotan ini bisa kalian buat juga di rumah dengan bahan dari sedotan. Mengolah sampah sedotan ternyata sangat mudah untuk dilakukan loh, kamu bisa memanfaatkannya untuk membuat hiasan rumah berupa bunga. Untuk lebih jelasnya, berikut beberapa cara membuat bunga dari sedotan yang mudah untuk diikuti. Ada beragam bentuk kerajinan bunga dari sedotan yang bisa kamu buat, mulai dari bentuk bunga mawar, bunga matahari, bunga sepatu, dan lainnya. Kamu bisa memilih bahan berupa botol bekas, sedotan, ataupun kresek tergantung jenis bunga yang ingin dibuat. Agar tidak bingung, langsung saja simak cara membuat bunga dari sedotan berikut ini dengan menonton videonya sampai habis. Untuk kalian yang ingin tahu informasi selanjutnya atau keinginan tahu lebih luas, kalian cukup aktifkan loncengnya. Kemudian jangan lupa untuk klik like, share, dan juga subscribe channel ini. Baiklah teman-teman, sebelum kita melangkah ke tutorialnya, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu alat-alat yang digunakan untuk membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, di sini saya juga sudah menyiapkan beberapa alat dan bahannya, yaitu ada lem tembak, kemudian alat yang paling argen dalam pembuatannya, yaitu gunting, dan ada tang juga. Tang di sini berfungsi sebagai alat untuk memotong kawat, kemudian ada penggaris, berfungsi sebagai alat untuk mengukur sedotan yang saya buat nanti. Kemudian yang terakhir bahan dasar yang kita buat yaitu sedotan. Nah, setelah kita mengetahui alat-alat dan bahan yang kita gunakan dalam pembuatan bunga hiasnya, di sini juga saya akan mengetahui objek dan warna karakter sedotannya. Nah, ada beberapa warna sedotan yang saya pegang ini adalah, diantaranya yaitu, sedotan warna biru ini saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah kelopak bunga. Kemudian sedotan warna kuning saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah putik. Dan yang terakhir yaitu sedotan warna hijau, yang saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah daun. Nah, sedotan warna ini sudah mempunyai masing-masing warna objek dan karakternya. Nah, sekedar tambahan informasi, jadi sedotan warna kuning dan biru ini, saya akan kombinasikan sebagai untuk membuat sebuah putik pada bunganya nanti. Nah, inilah objek dan warna karakter yang saya akan buat untuk tutorialnya dalam membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah, setelah kita mengetahui objek dan warna karakter sedotannya, kemudian kita akan lanjut. Nah, sedotan yang saya pegang ini adalah sedotan warna hijau, yang saya akan gunakan sebagai untuk membuat sebuah daun. Jadi sedotan ini panjang ukuran sedotannya kurang lebih sekitar 13 cm. Lalu sedotan ini saya akan lipat, dan disejajarkan bagian atas ujung sedotannya. Kemudian setelah itu, saya akan gunting di bagian bawah tengah sedotannya juga, untuk membuat sedikit batang atau tangkai daunnya. Lalu di bagian samping sedotannya, saya juga akan mengguntingnya dengan cara miring. Nah, setelah kita menggunting di bagian-bagiannya, kemudian saya akan menggunting lagi di bagian tengah-tengahnya menjadi dua bagian. Kemudian di sini juga saya akan menggunting di bagian daunnya yaitu membuat sebuah gerigi. Nah, setelah kita menggunting atau membuat gerigi pada daunnya, kemudian di sini juga saya akan membuat sebuah garis-garis dengan menggunakan alat bantu yaitu penggaris dan kain fanel. Nah, kain fanel ini sebagai alas untuk membuat garis pada daunnya. Nah, jadi daun tersebut agar terlihat atau membentuk seperti serat atau tulang daun pada daunnya. Jadi untuk kalian ikuti saja langkah dan cara membuat tutorial daunnya. Nah, setelah kita mengetahui cara membuat daunnya, sedotan yang saya pegang ini adalah sedotan warna kuning dan biru, dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 13 cm, saya akan gunakan sebagai untuk membuat sebuah putik bunganya. Kemudian sedotan ini saya akan dilem di bagian samping sedotannya, untuk merekatkan ke sedotan warna biru, lalu disatukan dengan sedotan warna kuningnya menjadi satu. Kemudian setelah itu, saya juga akan menggunting di bagian ujung sedotannya dengan kecil-kecil, sampai semuanya tergunting. Nah, pada putik bunga ini agar putiknya terlihat bermekaran, saya juga akan menggunakan alat bantu yaitu tusuk sate. Nah, tusuk sate di sini fungsinya sebagai untuk mengembangkan sedotan yang telah digunting itu tidak menguncup, dan mudah pada saat kita membuat gulungannya. Nah, setelah itu, saya akan menggulung-gulungkan sedotannya dengan cara memutar sampai semuanya tergulung. Nah, setelah semuanya tergulung, kemudian saya akan mengelem di bagian ujung sedotannya dan tunggu lemnya sampai benar-benar mengering.
kemudian saya juga akan mengelem di bagian bawah putiknya. Nah setelah kita mengelem di bagian bawahnya, kalian jangan terburu-buru dilepas putiknya, tunggu lem tersebut sampai benar-benar mengering, tujuannya agar putik tersebut tidak mengembang dan rusak. Nah setelah kita mengetahui cara membuat putik bunganya, nah sedotan warna biru yang saya pegang ini, adalah sedotan yang saya gunakan sebagai untuk membuat sebuah putik pada bunganya, dengan ukuran panjang kurang lebih sekitar 6 cm, kemudian sedotan ini saya akan gunting di bagian tengah-tengahnya, lalu saya akan gunting lagi menjadi dua bagian. Nah setelah terbagi menjadi dua bagian, di sini juga saya akan membuat polanya. Untuk kalian semuanya, coba ikuti cara langkah tutorial saya ini, kemudian diperhatikan cara membuat pola kelopak bunganya, dengan cara step by step ini, agar kalian bisa mudah untuk dipahami, dan agar tidak bingung. Untuk mengikuti cara membuat kerajinan tangan bunga hiasnya, yuk mari kita saksikan bersama-sama. Nah setelah kita mengetahui cara membuat pola putiknya, di sini juga saya akan membuat garis-garis, dengan menggunakan alat bantu yaitu penggaris dan kain flanel. Jadi, saya membuat garis ini tujuannya untuk membentuk sebuah serat atau tulang kelopak bunganya, dan untuk kalian ikuti saja cara membuatnya. Kemudian di sini juga saya akan menambahkan satu kelopak bunga, karena satu lembar kelopak bunga ini satu lingkaran penuh, membutuhkan 3 kelopak bunga ukuran yang 6 cm. Nah setelah kita mengetahui cara membuat garis kelopaknya, kemudian saya akan mengelem di bagian kelopak bunganya, dengan cara satu per satu lalu ditempelkan juga, dengan cara tumpang tindih dari satu kelopak bunga ke kelopak bunga lainnya. Kemudian, setelah kelopak bunganya menjadi satu lembaran sebuah kelopak bunga, di sini juga saya akan mengurut-urut atau membuat lengkungan pada kelopak bunganya, dengan menggunakan alat bantu yaitu penggaris. Untuk kalian ikuti saja ya cara langkah tutorial membuat garisnya. Nah setelah kita membuat lengkungan, di sini juga saya akan menambahkan beberapa sebuah kelopak bunga, dengan ukuran-ukuran panjang sedotan yang berbeda, dan saya juga menambahkan satu buah sebuah kawat, dengan panjang ukuran kawatnya kurang lebih 15 cm, yang saya sudah dibuat bulatan di bagian ujung kawatnya. Kemudian saya juga menambahkan sebuah plastik. Plastik di sini saya gunakan sebagai untuk melapisi kawat, agar kawat tersebut membentuk sebuah tangkai pada umumnya. Nah setelah kita mengetahui cara membuat bagian-bagian dan susunan rangkaian dalam membuat bunga hiasnya, nah inilah beberapa susunan rangkaian yang akan siap kita susun, yaitu diantaranya, ada daun, putik bunga, kelopak bunga, kawat, dan plastik. Nah jadi untuk kalian, di sini saya sudah memberikan keterangan, serta ukuran-ukuran panjang sedotan, dan cara untuk membuat kerajinan tangan bunga hiasnya. Nah setelah kita mengetahui cara membuat atau tutorial bagian-bagian susunan rangkaian, dalam membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan ini, untuk kalian ikuti cara tutorial dan langkah-langkah cara membuat bunga dari saya, dengan step by step, kemudian ditonton terus jangan sampai di skip, agar kalian sampai benar-benar bisa melakukannya, dan paham cara membuat kerajinan tangan bunga hias dari sedotan ini, dan mohon bantuan dari teman-teman atau subscribe semuanya, mohon selalu support terus, agar saya tetap semangat dan selalu terus berkarya. Terima kasih.
Akhirnya kita terselesaikan tutorialnya. Nah, jadi seperti inilah hasil dari tutorial bunganya. Sangat mudah dan simpel kan teman-teman semua. Oh iya, untuk para subscribers semuanya, saya mohon dukungan supportnya dari kalian semua, agar channelnya berkembang dan saya menjadi lebih semangat dan selalu terus berkarya. Nah, untuk kalian yang baru bergabung, dan ingin tahu informasi lebih dan luas, kalian cukup mengaktifkan loncengnya, kemudian jangan lupa untuk diklik subscribe-nya, lalu like, komen, dan share linknya ke teman-teman kalian semua. Semoga pada video kali ini, semoga bermanfaat dan terinspirasi bagi kalian semuanya. Baiklah teman-teman, nah bagi kalian yang ingin tahu informasi tentang bagaimana cara membuat vas bunga dari stik es krim ini, saya sudah cantumkan di bagian deskripsinya, kalian boleh dicek, kemudian jangan lupa ya ditonton, dan ingat, jangan pernah di-skip, agar kalian tidak bingung dan penasaran dalam pembuatan vas bunganya. Terima kasih. Thanks for watching my channel, see you next time.